Oke, jumpa lagi di channel Kitronic. Kali ini kita kedatangan paket dari Shopee ya, yang saya beli, yakni LCD Redmi 6A. Oke, kita langsung bongkar saja paketnya. Hal yang perlu diketahui ketika kalian akan membongkar sebuah paket spare part handphone ini adalah kalian harus merekamnya terlebih dahulu, karena memang ini dilakukan sebagai upaya antisipasi manakala terjadi kerusakan dari barang yang dikirim, untuk memudahkan kalian untuk melakukan retur barang. Karena biasanya dari pelapak minta video unboxing untuk pelengkap ya ketika kalian ingin retur barang. Nah, ini paketnya bisa dilihat. Untuk packingannya bisa dibilang aman ya, karena memang harus terlindung oleh bubble wrap untuk mengantisipasi perjalanan jauh ya dari benturan atau apa. Nah, ini di sini kita bisa baca ada syarat garansinya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu syarat dan ketentuannya seperti yang tadi saya katakan. Salah satu diantaranya adalah untuk menyertakan video. Oke, sebelum kita pasang LCD-nya, kita harus pastikan untuk melepas baterai yang masih melekat di handphonenya. Jadi nanti dari fleksibel itu ada di bagian bawah baterai, jadi kita harus melepas baterainya terlebih dahulu dengan cara ya mungkin bisa diakali dengan mencongkelnya ya, atau kalau masih bisa dengan menarik pelindung baterainya, tidak masalah. Nah, ini kita copot. Hati-hati ya dalam mencopot konektornya, karena dikhawatirkan akan merusak jalur yang di mesin atau soket yang di mesin. Oke, kita lepas pelan-pelan ya. Pastikan ketika sudah terlepas ya, kita atur posisinya sedemikian rupa agar aman ya. Nah, ini adalah segel dari LCD-nya. Jangan sampai rusak sebelum kalian pastikan betul-betul aman untuk mengetesnya. Nah, biasanya saya tes di bagian luar, tapi untuk kali ini saya akan coba untuk langsung pasangkan saja tanpa merusak segel. Nah, seperti ini ya. Harus dipaskan dulu ya antara konektor yang di LCD dengan yang di mesin, dengan soket yang di mesin. Kemudian setelah pas ya, agak sedikit tekan sedikit ya, biar betul-betul tepat masuk seperti itu. Oke, setelah dipastikan pas, kita pasang baterainya saja. Jadi posisi fleksibel memang di bawah baterai seperti ini kurang lebih. Kita coba nyalakan dengan cara menekan tombol power yang ada di fleksibel samping. Oke, dan LCD pun menyala. Kita akan tunggu sampai betul-betul menyala. Nah, hal yang harus kalian pastikan adalah kalian mengantisipasi terjadinya kerusakan, baik itu retak atau yang lainnya. Oke, sebentar lagi akan masuk ke tampilan menu. Kita tunggu saja. Apakah iya, untuk LCD sudah dipastikan menyala. Kita akan coba tes sentuhnya, layar sentuhnya maksud saya, dengan cara menekan tombol apa saja. Nah, ini yang harus kalian perhatikan adalah kita harus cek kontrasnya. Nah, ini mantap ya, semuanya berfungsi. Setelah
kita cek. Oke, tidak masalah, aman. Nah, sebelum dilakukan pemasangan, kalian harus pastikan bahwa LCD yang nantinya akan terpasang di bagian sini itu harus dipastikan aman dulu ya tempat untuk menaruh LCD-nya. Jadi tidak ada lem-lem sisa yang mengganjal. Kalian harus bersihkan sisa lemnya yang biasanya ada di sisi-sisi tepi frame ya, atau tempat LCD-nya. Nah, seperti ini, jangan sampai ada yang mengganjal bola ya, karena itu akan sangat berbahaya ketika kita paksakan untuk memasang LCD. Kita akan coba lakukan pemasangan langsung. Kalian bisa gunakan alat seperti salah satunya lem ini ya. Kalian memang perlu lem khusus untuk pemasangan LCD atau touchscreen. Bisa kalian beli di toko spare part handphone. Harganya juga cukup murah. Nah, biasanya saya pakai merek mekanik yang agak bagus ya, tapi karena sudah habis ya, kita pakai merek lain, tidak masalah ya. Kita akan lakukan pengeleman di sini di bagian tepi frame. Jadi nanti LCD itu akan masuk, akan kita arahkan atau tempelkan ke bagian frame-nya. Oke, sebelum melakukan pemasangan dari LCD yang akan kita pasangkan ke handphone Redmi 6A nya, maka terlebih dahulu kita lakukan pengeleman di bagian sisi-sisi dan pastikan bahwa lem yang tersisa seperti ini itu harus sudah bersih ya. Kalau misalkan masih ada yang tersisa, mending dikelupas saja. Oke, kita mulai eksekusinya. Saya percepat saja videonya. Oke, ya. Ketika semuanya sudah siap, sudah kita berikan lem pada frame handphonenya, kita siapkan LCD yang akan kita pasang. Kita kelupas semua yang sudah menempel, dan untuk plastiknya bisa kalian lepas dulu yang bagian belakang, dan pastikan di bagian sini, di bagian kapasitor dan jalur anoda katodanya itu harus terlindungi oleh plastik ya. Fungsinya untuk apa? Untuk jaga-jaga agar tidak terjadi konsleting atau short di LCD, karena memang frame-nya itu terbuat dari bahan konduktor yang bisa menghantarkan atau bisa menyebabkan short ya. Oke, langsung saja kita pasang. Hati-hati, kita pastikan bahwa fleksibelnya masuk dan pas. Oke, lanjut ya, pastikan untuk fleksibelnya terpasang dengan sangat hati-hati. Kalian juga harus memastikan bahwa tidak terjadi penekanan yang lebih atau yang over, karena dikhawatirkan bisa merusak layar. Nah, ini agak sedikit saya berikan sentuhan atau dot pelan-pelan saja agar lem bisa merekat ke frame ya, atau tempat LCD-nya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian kita, karena
Dikhawatirkan ketika terlalu keras menekan maka hasilnya akan kurang maksimal atau mungkin bisa terjadi retak di bagian layar LCD. Nah, jika dirasa sudah sempurna, kita tinggal pasang fleksibel atau konektornya, ya mohon maaf, seperti ini. Ya, pelan-pelan saja dipastikan semuanya aman. Ya, kalian bisa tambahkan sedikit lem atau cukup ditimpa dengan baterai di atasnya seperti ini. Nah, kemudian kalian pasang baterainya, pastikan konektor terpasang, dan kalian bisa coba dengan mengecek apakah semuanya sudah merekat dengan baik. Nah, biasanya saya gunakan penjepit seperti ini ya untuk menjepit sisi-sisinya, jadi bisa digunakan 4 sisi atau mungkin ya dengan alat seadanya, sesuaikan dengan kepemilikan sesuai dengan yang kalian punya. Oke, ini sudah saya nyalakan, tinggal kita rapihkan bagian belakangnya, kita pasang speaker dan yang lainnya. Kita tinggal eksekusi saja. Saya percepat videonya agar tidak terlalu lama. Oke, pastikan pemasangan casingnya dengan benar. Setelah itu, setelah semuanya terpasang, kita bisa lakukan cek ulang ya di bagian sentuhan, karena bisa saja setelah dilakukan pemasangan layar sentuh bermasalah atau mungkin terjadi kendala yang lainnya. Oke, semuanya berfungsi dengan baik, dan ini plastiknya masih merekat ya, bisa kalian kelupas seperti ini atau kalian biarkan juga tidak masalah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel kami dengan cara klik like dan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.